Halo para pendengar dimanapun kalian berada, balik lagi di channel Gary Christopher. Oke, pada video kali ini gue akan melanjutkan mengenai pembahasan light novel Kage no Jutsu Yakuza ni Narutakutte. Oke, pada video kali ini cerita akan berfokus kepada karakter Iris dan Jemina, dan juga Rose Oriana. Dan tanpa basa-basi lagi deh, mari kita mulai pembahasannya. Cerita bermula dari karakter Sid Kageno yang merasa bahwa saat ini dirinya telah mendekati tujuannya sebagai pemilik kekuatan tersembunyi atau kekuatan dalam bayang-bayang. Bahkan, berkat pertarungannya sebagai Jemina dengan Aneros, Sid merasa bahwa dirinya telah mencapai 70% dari semua hal yang diinginkannya dari turnamen God of War ini. Dan saat ini, ia memiliki beberapa opsi atau pilihan dalam melanjutkan turnamen bertarungnya ini. Opsi pertama dan yang paling utama adalah memenangkan turnamen ini. Tetapi di sini, Sid Kageno mulai berpikir kembali dan mengatakan bahwa puncak dari sandiwaranya sebagai Jemina pasti ada di pertarungannya selanjutnya, yaitu ketika ia harus menghadapi Iris sebagai lawannya. Dan opsi kedua yang ia pikirkan adalah mengalahkan Iris dalam pertandingan dan menghilang di pertandingan selanjutnya untuk memunculkan rasa penasaran di benak para penonton tentang karakter Jemina. Sid juga berpikir jika ia mengalahkan Iris dan menghilang di pertandingan selanjutnya, maka pastinya kakak perempuannya itu kemungkinan akan memenangkan turnamen ini. Di sini, ia juga memikirkan opsi ketiga, yaitu menjadi seorang pembunuh dan mengabaikan aturan turnamen yang ada. Tetapi hal itu akan beresiko bagi dirinya. Dan setelah itu, Sid pun memutuskan untuk memikirkannya kembali. Ketika Sid kembali ke ruangan VIP, ia melihat ada seorang pria tua yang menduduki kursinya. Jadi, ia memutuskan untuk kembali ke asramanya saja untuk melakukan pelatihan menggambar. Keesokan harinya, Sid sedang menikmati paginya dengan secangkir kopi dan sarapan istimewanya. Saat itu, tiba-tiba saja Iris masuk dan duduk di sebelah Sid dan mengobrol beberapa hal dengannya. Setelah beberapa lama, secara tiba-tiba ada seorang berjubah abu-abu yang memasuki ruangan itu. Dan di sini Sid sudah tahu bahwa orang itu adalah Beatrix, sang dewa perang. Namun situasi dalam ruangan itu menjadi tidak kondusif karena kedatangan dari Beatrix. Hal ini dikarenakan Beatrix mengenakan pakaian yang sangat dianggap tidak pantas oleh para bangsawan di sana. Bahkan, Beatrix sendiri sempat diusir oleh pelayan di sana. Namun hal itu langsung dihentikan oleh Iris. Di sini, Iris mengatakan dia adalah tamuku dan namanya adalah Beatrix, sang dewa perang. Sontak, hal itu membuat semua yang ada di sana menjadi terkejut. Para bangsawan tidak menyangka bahwa orang berjubah ini adalah Beatrix, sang dewa perang. Di sini Beatrix pun langsung disambut dan duduk tepat di seberang Sid. Dan seperti biasa, Beatrix pun menanyakan apakah semua orang yang ada di sana mengenali seorang elf yang berwajah seperti dirinya. Ia pun mengatakan hal itu dengan penuh harapan. Namun sayang sekali mereka yang ada di sana kompak menjawab tidak. Beatrix pun memaklumi hal itu, karena memang sulit sekali menemukan seorang elf dalam negeri ini. Di sini Iris pun bertanya apakah Beatrix menilai pertandingan di turnamen ini. Beatrix pun menjawab bahwa ia melihat hampir semua pertandingan di turnamen ini. Kemudian Iris pun kembali bertanya tentang peserta manakah yang menarik perhatiannya. Mendengar hal itu, Beatrix langsung menjawab bahwa Sid adalah orang yang menarik perhatiannya. Sontak semua bangsawan yang ada di sana yang mendengar hal itu menjadi terkejut dan menatap Beatrix dengan tatapan yang mengatakan bahwa apakah dia seorang dewa perang sungguhan. Namun, Iris pun segera memperbaiki situasi ambigu itu dan hari kedua turnamen God of War dimulai kembali. Panel cerita pun berpindah ke karakter Doem yang sedang berada di ruangan VIP. Dalam ruangan itu, terdapat beberapa orang penting,
yaitu Raja Oriana, Raja Midgard, Beatrix sang dewa perang, Iris, dan juga Sid. Juga beberapa bangsa penting lainnya. Di sini, Raja Oriana sempat tidak suka dengan bau dari Beatrix. Namun, setelah Raja Oriana tahu bahwa dia adalah Beatrix sang dewa perang, maka ia tidak jadi protes. Saat itu, Doem sempat terkejut karena ia tidak menyangka bahwa ada dewa perang dalam ruangan VIP itu. Karena saat itu, ia ingin menjalankan rencana busuknya dengan membuat kerajaan Oriana dan Midgard saling berperang. Namun karena ada sosok dewa perang dalam ruangan VIP itu, ia pun kembali mengurungkan niatnya. Dan saat itu ternyata pertandingan Iris versus Jemima pun akan segera dimulai. Dan pertandingan inilah yang paling ditunggu oleh Doem, karena ia ingin mengetahui tujuan sebenarnya dari seorang Jemima melalui pertandingan ini. Iris pun bersiap untuk turun ke arena. Dan bersamaan dengan itu, Sid pun kembali izin ke toilet. Namun di sini, Beatrix terus saja memperhatikan kepergian dari Sid. Dan tak lama kemudian, Jemima pun muncul di arena pertandingan. Saat itu, Iris juga memasuki arena pertarungan. Dan kedatangannya itu disambut baik oleh jutaan warga Midgard yang bersorak dan memberikan dia tepuk tangan. Karena memang Iris adalah simbol dari perlindungan dan kekuatan dari warga Midgard itu sendiri. Bahkan, ada slogan yang mengatakan bahwa selama Iris Midgard hadir, maka kerajaan Midgard pun akan aman. Sebelum pertandingan dimulai, Iris pun menyadari bahwa Jemima adalah lawan yang sangat tangguh. Maka ia memutuskan untuk mengeluarkan atau menggunakan semua kekuatannya dari awal pertandingan. Akhirnya, pertandingan Iris versus Jemima pun dimulai. Saat itu, Iris langsung melangkah maju menuju Jemima. Namun langkahnya terhenti karena ia menyadari bahwa Jemima terlihat sangat jauh dari jangkauannya. Tetapi, Iris pun tidak memikirkan hal itu lagi dan kembali melangkah maju menuju Jemima sambil mempersiapkan pedangnya. Tetapi tiba-tiba saja, ia terkejut dan melompat ke arah belakang. Hal itu disebabkan karena ia melihat sebuah ilusi bahwa Jemima memenggal kepalanya. Namun kenyataannya, kepalanya masih terhubung dan ia masih belum mati. Apakah ini kekuatan sesungguhnya dari Jemima? Iris pun terus saja memikirkan hal itu. Namun pada akhirnya, ia kembali melangkah menuju Jemima. Dan lagi-lagi, ia dikejutkan oleh ilusi bahwa Jemima sudah menusuk dadanya. Setelah melihat ilusi itu, Iris pun hanya terlihat lemas dan merinding karena ilusi yang diciptakan oleh Jemima di sini terlihat sangat nyata. Dan Iris pun kemudian menyadari bahwa nafsu membunuh dari Jemima dapat membuatnya melihat sebuah ilusi akan kematiannya sendiri. Di sini, Iris juga menyadari bahwa ia bukanlah pendekar pedang terkuat di dunia ini. Dan ia selalu yakin bahwa pastinya di belahan dunia yang lain ada seseorang yang jauh lebih kuat daripada dirinya. Namun ia tidak menyangka sama sekali ada seseorang yang memiliki kekuatan sehebat Jemima. Di sini, Iris terus saja bergulat dengan hati kecilnya. Dan hati kecilnya menganggap bahwa pastinya ia tidak bisa mengalahkan Jemima. Namun di sisi lain, ia memiliki tanggung jawab yang besar sebagai pelindung dari Midgard yang mengharuskan dirinya menjadi pendekar nomor 1 di dunia dan memenangkan pertandingan ini. Iris pun berusaha bangkit kembali dan melanjutkan pertandingannya. Namun seketika itu pula, badannya terasa berat saat dirinya melangkah menuju Jemima. Dan ia tersadar bahwa saat ini, ia sedang terkapar memandang langit dengan pedang Jemima teracung menuju lehernya. Iris Midgard pun kalah oleh Jemima dengan sekali serang saja. Sontak, semua yang ada di sana menjadi membeku dan tidak menyangka dengan hasil pertandingan itu. Dan tiba-tiba saja, Rose Oriana pun muncul ke dalam arena pertandingan dan mengatakan bahwa aku sudah kembali ayah. Hal itu ia katakan
sambil memandang ayahnya, Raja Oriana, dalam ruangan VIP. Sontak, semua yang ada di sana kembali terkejut. Bahkan di sini, Gemina dan Iris pun terkejut dengan kedatangan Rose Oriana ke dalam arena pertarungan. Panel cerita pun berpindah ke karakter Doem. Di sini, Doem sangat tidak menyangka bahwa ada seorang entitas yang mampu mengalahkan Iris dalam sekali serang saja. Dan ia pun berusaha menyangkal kekuatan dari Gemina. Namun di sisi lain, ia juga sangat mengagumi seni berpedang dari Gemina layaknya seorang anak kecil. Di sini, Doem juga sempat menanyakan pendapat Beatrix mengenai hasil pertandingan itu dan mengenai kekuatan dari seorang Gemina. Mendengar hal itu, Beatrix pun menjawab bahwa ia sangat ingin sekali melawan Gemina. Setelah itu, Doem pun dikejutkan dengan kedatangan Putri Rose Oriana ke dalam arena pertandingan. Dan hal itu membuat Doem sedikit jengkel dan ingin sekali membunuh Rose Oriana. Di sini, Doem menggerakkan boneka Raja Oriana yang telah dibuatnya untuk menemui Rose Oriana di dalam arena pertandingan itu untuk membunuhnya. Kita tahu bahwa dalam light novelnya diceritakan bahwa Raja Oriana telah dibunuh oleh Doem, dan Doem membuat Raja Oriana palsu dari boneka yang ia dapat kendalikan sendiri. Dan di sini Rose Oriana sempat berpura-pura tidak tahu akan hal itu. Namun sebenarnya, ia sudah tahu bahwa Raja Oriana yang sedang ada di turnamen ini hanyalah sebuah boneka yang dikendalikan oleh Doem. Lalu, saat Raja Oriana mendekat, Rose pun langsung menusuk jantungnya dengan pedang yang ia miliki. Tusukan itu sangatlah tajam, sehingga pedangnya juga menembus perut Doem yang posisinya tepat berada di belakang Raja Oriana. Dalam melakukan aksinya itu, Rose pun sempat meminta maaf kepada boneka ayahnya itu karena ia telah membunuhnya. Dan saat sudah melakukan aksinya, Rose pun menghunuskan pedangnya sendiri ke arah lehernya untuk bunuh diri. Namun hal itu langsung dihentikan oleh Gemina dan cerita pun kembali berlanjut. Wah, mungkin segitu dulu ya. Untuk pembahasan kali ini cukup singkat dan segini dulu aja ya. Oke deh, jika kalian suka video ini jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya. Dan juga share agar aku lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai titik ini, dan sampai jumpa. Bye.